bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dapat berada di tempat ini dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Tidak lupa selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa membersamai kita dalam hal-hal yang baik. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membacakan susunan acara diseminasi modul disiplin positif. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua yaitu doa, dan yang terakhir adalah materi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipandu oleh Bapak Mustafa. Kepada Bapak Mustafa kami persilakan. Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada hari ini, pagi ini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan pelajaran oleh hadirin yang oleh berniat soleh barakatuh. Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asy-syakirina hamdan حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد لله بالجلال والجلال والسلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر علينا بالدين والدين والدنيا والاخره. اللهم يسر لنا بالدين والدين والدنيا والاخره. اللهم يسر لنا بالدين والدين والدنيا والاخره. اللهم يا حول ولا قوة إلا بالله بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال يا غفور يا مغفور يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Mustafa selaku pembaca doa pada hari ini. Semoga hari ini acara kita bisa berjalan dengan lancar dan sukses tanpa kekurangan suatu apapun. Acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Ibu Husnul Khotimah dengan judul Diseminasi Budaya Positif pada Guru SMP Negeri 1 Bulawang. Kepada Ibu Husnul kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa beraktivitas seperti biasanya, terutama kali ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Salawat serta salam kata terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah berkenan meluangkan waktunya mengikuti acara kali ini. Bapak Ibu, sesuai dengan judulnya di sini adalah diseminasi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu yang sudah membuka PMM modul 10 kalau tidak salah
judulnya disiplin positif. Ini sama materinya ya. Ini karena di CGP kami salah satu CGP judulnya budaya positif. Lanjut. Nah, adapun materi yang kali ini akan saya bahas ada 6, Bapak Ibu. Itu ada yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Oke, lanjut. Disiplin. Nah, sebelum kita mengenal apa sih disiplin positif atau nilai-nilai universal, kebijakan universal itu seperti apa, kita lebih baik mengenal dulu teori kontrol menurut Dr. William Gibson. Nah, menurut Dr. William Gibson, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Joyce Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ya, makna kontrol. Jadi biasanya kita itu berpikiran namanya kontrol itu pasti akan berdampak selalu positif, selalu memberikan dampak yang baik kepada siswa yang kita selaku guru yang kita kontrol. Ternyata di sini ada miskonsepsi, berarti ada yang pendapat yang salah. Apa saja miskonsepsi itu? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini kan sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Kita sering mengontrol murid agar dia selalu berbuat disiplin, berbuat baik, dibuktinya baik kan begitu. Tetapi dengan kontrol yang seperti ini sebenarnya itu ilusi. Jadi sebenarnya ada dampak negatif. Maksudnya seperti apa? Pada dasarnya kita sebagai guru itu tidak berhak untuk mengontrol siswa sesuai dengan keinginan kita. Kita itu hanya bisa menuntun, mengarahkan, gitu ya. Nah, kalaupun ada siswa, katakan di sini ada siswa yang sering melanggar, katakan namanya Alan, gitu ya. Alan ini dalam pantauan Bu Eni selaku tatib, misalkan seperti itu. Jadi dia kan dalam kontrol Bu Eni, Alan. Nah, itu artinya si Alan memberikan kesempatan atau mengizinkan diri Alan itu untuk dikontrol Bu Eni. Kenapa? Karena dia telah melakukan kesalahan atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan atau keyakinan sekolah. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi itu namanya ilusi yang pertama. Kemudian ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini seperti pikiran kita selama ini. Kalau kita mengontrol siswa, itu kita selalu akan memberikan dampak positif pada mereka. Ternyata tidak selalu seperti itu. Kenapa? Murid akan berperilaku positif sesuai dengan yang kita kehendaki atau sesuai dengan peraturan sekolah jika kontrol kita masih terus berjalan. Kalau kita lalai sedikit saja, maka murid tersebut akan melemah. Betul kan deh? Kenyataannya seperti itu. Jadi si Alan ini dalam kontrol Bu Eni. Selama Bu Eni memperhatikan terus, dia akan terus melakukan kebaikan, tidak akan melakukan pelanggaran. Tapi Bu Eni lengah, maka pelanggaran itu bisa saja muncul lagi dan bahkan bisa lebih parah lagi. Kan biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita menangani siswa itu kontrolnya dengan menyadarkan mereka, mengkritik mereka tentang apa kesalahan yang mereka buat. Kan kamu ngerti tidak kalau ini salah? Kalau begitu bagaimana dengan orang tuamu? Orang tuamu bahagia tidak dengan kamu seperti itu? Nah, kontrol seperti ini kadang memang berdampak positif Bapak Ibu, tetapi malah kebanyakan siswa akan merasa down, bersalah. Oh iya, saya ini gagal menjadi murid yang baik, saya ini gagal menjadi anak dari orang tua saya.
lebih berbuat lagi yang lebih baik. Jadi tidak semua itu berdampak positif. Kita kadang lalai dengan dampak negatif apa yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita di lingkungan sekolah, guru itu selaku orang dewasa dan murid itu di bawah kita. Nah, kita akan berperasaan murid untuk manut guru kan gitu. Nah, sebenarnya kita tidak boleh seperti itu. Boleh kalau itu memang sesuai dengan kesepakatannya. Oke, jadi kita tidak memaksakan. Saya dulu, misalkan saya sendiri nih, saya dulu diperlakukan guru saya seperti ini dan saya berhasil menjadi orang kan begitu. Kita tidak bisa menyamaratakan zaman dulu dan zaman sekarang. Jadi kita itu hanya bisa mengarahkan atau menuntut siswa zamannya sekarang ya sesuaikan dengan zaman sekarang. Kemudian lingkungannya juga berbeda. Kita memberi contoh pada siswa kita di SMP 1 dulu lama, contohnya di SMP kota, kan kabupaten. Ini kita kan kabupaten. SMP kota kebanyakan kampung bagus-bagus gitu Bapak Ibu ya. Kita harus mencontoh di sana. Di sana itu siswanya begini, begitu. Kita tidak bisa semata-mata langsung gitu ya. Harus contoh ini. Plak gitu tidak bisa. Kita harus sesuaikan dengan lingkungan kita. Kondisi siswanya seperti apa, lingkungan yang ada di sekitar kita seperti apa, disesuaikan. Kalau dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, guru itu menuntun siswa sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Maksudnya seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Nah, di sini ada pernyataan beliau menyatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, itu maksudnya kita sendiri sebagai guru, okay? Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi cara berpikirnya, jangan apa yang dulu itu seperti ini, dan sekarang kita harus membuka diri seperti apa zaman sekarang, keadaan sekarang, begitu. Kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia yang seperti saya katakan tadi, zamannya sekarang bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi sesuai keadaan sekarang, realitasnya seperti apa. Sekarang sudah zamannya IT, kita mau mengontrol siswa tidak boleh sama sekali bersentuhan dengan HP atau Android, itu tidak mungkin. Kita hanya bisa menyesuaikan bagaimana mereka memanfaatkan IT tersebut bermanfaat untuk pembelajaran. Tidak sekedar bermain game, TikTok, begitu WhatsApp, chatting itu tidak seperti itu. Jadi kita mulai dulu lah yang mulai berinovasi untuk memotivasi siswa untuk memanfaatkan keadaannya secara maksimal. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Kalau dulu kan kita seringnya stimulus respon yang kita gunakan. Jadi kita bertindak A, anak-anak berkorespon B, kan seperti itu. Nah, kita akan belajar ya. Kita tidak langsung bisa berubah seperti itu. Kita belajar mengubah paradigma itu, mengubahnya menjadi teori kontrol yang benar. Yang perlu saya garis bawahi di sini Bapak Ibu bisa langsung membaca juga ya. Yang saya garis bawahi bahwa di sini itu kita menghargai perbedaan. Jadi memang siswa itu beragam. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan keadaan siswa masing-masing. Jadi siswa sama seperti ini perilakukan seperti apa, itu tidak bisa disamaratakan. Itu yang teori kontrol. Kemudian kita berpandangan dulu bahwa kita bisa mengontrol murid. Sebenarnya yang bisa mengontrol murid itu dirinya sendiri. Coba Bapak Ibu, saya akan mempraktekkan seperti yang saya peroleh pengalaman. Kalau saya misalkan memegang ini aja, memegang pen ini ya, pulpen. Katakan saya memegang pulpen. Bapak Ibu, bagaimana pulpen ini bisa berpindah ke Bapak Ibu? Ini lagi pegang erat ini Bapak Ibu. Bagaimana? Bisa? Dengan cara apa Bapak
dia mau yang keras direbut, katanya Bu Maulida direbut. Bisa jadi kalau kekuatan fisik Bu Maulida lebih bagus dari saya, lebih kuat, saya akan memberikan ini. Ada Bu Maulida akan terebutkan dengan teori ngapusi, dengan apa itu namanya, penimpa ya, boleh dengan merayu, boleh. Ayo apa lagi, Pak Mus yang sudah berpengalaman dengan cara mengidik-idik. Nah, bisa kan dengan mengidik-idik? Saya diidik-idik, akhirnya saya kan nggak bisa ini lepas. Nah, sekarang coba bagaimana perasaan saya. Saya Bapak Ibu posisi saya yang punya pulpen, tak rebut jadi sama jadi Bu Maulida, saya rebut tak buat, tak bagaimana saya ambil kan begitu ya. Saya ambil, akhirnya pulpen ini saya ambil dari tangannya Bu Maulida. Perasaan Bu Maulida kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Sakit hati, sedih, marah, terus apa lagi? Kecewa. Bisa malah sakit hatinya menjadi dendam. Ya, anak-anak juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita kontrolnya dengan cara memaksa, itulah perasaan mereka. Sedih, marah, sakit hati, kecewa, bisa dendam. Nah, bagaimana seorang saya bisa dengan ikhlas memberikan pulpen ini ke Bu Maulida? Itu yang bisa mengontrol saya sendiri. Nah, walaupun saya bisa mengontrol, saya kan harus masih bisa berubah pikiran Bapak Ibu. Asalnya nggak mau, saya dengan Bu Maulida, tapi akhirnya saya mau. Berarti ini ada yang sesuatu yang dilakukan Bu Maulida pada saya. Apa itu sesuatu itu? Motivasi. Ya, harus tahu karakternya sesuatu. Iya, kita Bu Maulida memahami karakter saya ini saat saya gitu. Terus apa Pak? Memotivasi. Terus apa lagi? Komunikasi, oke. Terus apa lagi? Macam-macam ya. Jadi intinya bagaimana Bu Maulida meyakinkan saya agar saya secara sukarela memberikan pulpen ini. Iya, persuasi, pendekatan persuasi tadi. Jadi Bu Maulida itu mempengaruhi pikiran saya, meyakinkan saya supaya saya sepemikiran. Oh yakin kata-kata Bu Maulida benar. Oh iya, makasih kan Bu Maulida. Ada pemikiran Bu Maulida betul. Saya memang Bu Maulida membutuhkan misalkan begini. Dan saya memberikan dengan ikhlas. Bu Maulida mendapatkan juga senang. Nah ini sesuai dengan yang ini ada yang terakhir itu. Model kalau yang stimulus pulpen ada yang menang kalah. Bu Maulida merebut dari saya, akhirnya saya yang kalah, Bu Maulida yang menang. Tapi kalau dengan meyakinkan saya, sama-sama senang. Kasih mau senang, ikhlas, ya kan? Yang menerima juga senang. Itu yang kita harus belajar merubah paradigma kita, mengontrol siswa bagaimana seperti itu, nggak boleh memaksa. Nanti bisa bikin lanjutnya bisa dibaca lagi. Lanjut Bu. Nah sekarang masuk ke disiplin sesuai dengan judulnya. Disiplin itu Bapak Ibu kalau boleh berpendapat, kalau ada kata disiplin, Bapak Ibu itu pikirannya apa? Kenapa? Kenapa? Aturan. Terus apa lagi? Ketat. Terus apa lagi? Hukuman. Terus apa lagi? Tekanan. Terus apa lagi? Macam-macam deh. Jadi memang betul. Selama ini yang namanya disiplin itu cenderung ke aturan, tata tertib. Kemudian hukuman. Kalau melanggar kan mesti dapat hukuman. Satu paket itu kayaknya ya. Memang seperti itu. Kemudian ketidaknyamanan. Jadi anak-anak yang mendapat peraturan dari kita itu mereka yang merasa tidak sanggup itu merasa tidak nyaman dengan ini. Kita juga gitu kan. Kalau pemerintah memberikan aturan baru seperti masa uji, kita nyaman nggak Bapak Ibu? Nggak nyaman ya. Kita merasa walaupun nggak ada ujian dulu kita kan jam 6:30 pulang jam 2. Tetapi dengan ada ujian perasaan kita berbeda Bapak Ibu. Kita jamnya sama, datang 6:30 pulang jam 2 tanpa ujian dengan adanya ujian perasaannya berbeda. Kita merasa tidak nyaman di sana, tertekan katanya Bu Suliana. Kan begitu ya. Nah itulah disiplin pandangan
selama ini. Nah, harusnya bagaimana? Menurut pihak Jatilantara, disiplin itu adalah syarat utama untuk menciptakan murid yang merdeka. Murid yang merdeka itu yang seperti apa? Yang bisa memotivasi dirinya sendiri, yang bisa mengontrol dirinya sendiri, bukan dari kita sebagai guru. Jadi motivasi intrinsiknya kita bangun, kemudian dia akhirnya bisa mengontrol dirinya sendiri. Ini memang sulit, tapi perlahan marilah kita pelajari bersama. Lanjut. Nah, ini teorinya, makna disiplin. Disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu memang seperti itu tujuannya ya. Anak-anak itu patuh, tidak melakukan pelanggaran. Itu namanya disiplin. Jadi untuk menanamkan kepatuhan pada anak. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Ini teori menurut Diana Thompson. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Jadi yang mengontrol diri itu dirinya sendiri, bukan orang lain. Dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Bapak Ibu, kadang kita murid itu kadang ada yang membentuk gap ya. Jadi sebenarnya di sana ada teladan, istilahnya apa, contoh model yang mereka yang ini itu baik menurut mereka, sehingga misalkan anak-anak itu ada gapnya. Kalau kita bahasa kasarnya gap ya, gapnya berbeda misalnya itu. Ini gapnya anak seperti apa? Di sini role modelnya siapa? Ada kan? Nah, dia menganggap perilaku si A ini, misalkan kelompoknya Brenda ini mengacu pada perilakunya Aleta, misalnya ini misal saja. Nah, kelompoknya Brenda ini menganggap bahwa segala tingkah laku Aleta itulah yang diyakini benar, patut dicontoh, patut diikuti. Jadi akhirnya mereka patuh terhadap Aleta itu tadi. Kita juga harus membangun seperti itu. Kita harus membangun bagaimana role model di sekolah kita supaya anak-anak bisa patuh pada aturan sekolah ini bagaimana? Tanpa memaksa itu dia. Jadi anak-anak bisa memilih, role model ini bagus untuk saya, ini tidak, itu terserah dia. Dia bisa menguasai dirinya, bisa memilih sesuai dengan keinginannya. Nah, itu yang harus kita arahkan dan kita tuntun. Maka lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Nah, secara umum nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari ras, agama gitu ya, suku, bangsa, agama dan bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sebenarnya siswa itu, murid kita itu sudah punya tujuan. Kenapa mereka sekolah? Cuma kadang mereka tidak menyadarinya. Inilah yang harus kita motivasi, menyadari atas kebutuhan apa, tujuan apa mereka datang ke sekolah ini. Kita sadarkan kembali. Kemudian salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia di dalam kurikulum Merdeka ini dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang kelas 7 sudah menerapkan P5, kalau yang kelas 8 dulu menanamkan karakter gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama menuju profil pelajar Pancasila. Lanjut Bu. Nah, ada berapa unsurnya profil pelajar Pancasila? Ada 6. Ini kan banyak guru kelas 7-nya. Masih ingat lagunya? Ya. Silakan bernyanyi, saya hitung ya. Masih ingat ya? Ya. Nah, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu. Jadi Bapak Ibu juga
belajar nyanyinya untuk menghafalkan apa Bu? Saluran apa? Pencernaan apa Bu? Sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah. Gitu. Jadi saya dengarkan, saya di sebelahnya. Oh, sudah mempraktekkan ini. Ini salah satu inovasi guru supaya tidak jenuh dengan cara menghafal. Saya masih berpikir bagaimana matematika menyanyikannya gitu ya. Ya. Nah, itu gampang ya. 1 ditambah 1. Tapi cuma itu iya, kalau ada itu menghitungnya tapi hanya menghafalkan rumus-rumusnya gitu ya, mungkin bisa. Saya harus berpikir bagaimana cara menyenangkan kan Bapak Ibu ya. Kan kita sendiri kalau sudah menghafalkan, sebutkan kami pada cuma 1 ke apa. Tapi kalau dengan bernyanyi hafal ya kan, kita praktekkan ini itu inovasi kita. Lanjut Bu. Nah ini di awal semester 1 kemarin, bukan di awal ya, pertengahan. Pada waktu saya ikut CGP, saya mulai menerapkan penanaman profil pelajaran Pancasila, meskipun saya bukan guru kelas 7. Jadi kayak membangun motivasinya saja. Nah ini saya mulai berinovasi menggunakan IT untuk hanya sekedar mengacak siapa yang maju. Biasanya kita kan absen, ya. Rudi kerjakan halaman 7 kan gitu. Nggak, atau kalau menunggu sukarela itu jarang. Terus yang apa namanya yang maju hanya itu saja Bapak Ibu ya. Makanya kita harus membuat inovasi baru bagaimana agar siswa siap untuk ditunjuk mengerjakan ke depan gitu ya. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang penting dia mau berusaha dulu ke depan. Saya menggunakan wheel of name. Bapak Ibu sudah tahu ya. Kayak di TV itu kalau ada kuis itu kan perebutan hadiah. Nah itu ya, tapi cuman ini kan di HP, di Google. Coba nanti dicari di Google, bisa untuk dipraktekkan. Bapak Ibu bisa menuliskan nama, tapi kalau bukan nama panjang, kita ada sekitar 30, 32 anak kan. Nah ini kali ini yang saya hanya nomor absen 1 sampai 32 acak gitu. Jadi nanti dalam satu periode, entah 1 bulan atau berapa gitu, ini namanya akan sedikit aja semuanya terberikan kesempatan untuk maju ke depan, entah bisa atau tidak gitu. Kemudian ini tetap Bu ya, ini saya pada waktu itu memberikan pengarahan pada siswa untuk model pembelajaran yang akan saya laksanakan waktu itu pada materi gradien Bapak Ibu ya. Nah di sini kenapa ada kertas-kertas yang ditulis anak-anak itu? Saya menggunakan open-ended untuk anak-anak menuliskan soal-soal gradien. Jadi teorinya sudah diberikan, sudah dipahami oleh anak-anak. Kemudian anak-anak mencoba, biasanya kan guru yang memberi soal, menuliskan soal atau mencarikan dari buku paket atau sumber yang lain itu kerjakan. Sekarang enggak. Jadi saya minta ke anak-anak untuk berkreatif, mencoba ada tema ini soalnya seperti apa. Sebenarnya saya hanya berpikiran paling soalnya anak-anak hanya seperti ini saja, tetapi tidak Bapak Ibu. Ternyata variatif sekali soalnya. Ternyata sudah di luar ekspektasi saya. Ternyata anak sudah bagus, sudah pintar. Entah itu mereka nyomot dari mana saya kurang tahu. Yang jelas variasi soalnya itu banyak sekali di sana. Kemudian ditempel di kertas manila dalam bentuk pohon matematika. Ini yang punya hanya matematika mungkin Ibu. Pohon matematika ini orang bahasa Inggris apa bisa ya menggunakan pohon bahasa Inggris gitu ya? Mungkin bisa saja ya Bu ya. Jadi kita bisa menggunakan ini. Kemudian model pembelajarannya saya menggunakan window shopping. Nah, jadi anak-anak itu yang bergerombol-gerombol itu membeli informasi dari penjualnya. Jadi yang membuat membuat pohon matematika itu yang berjualan 2 atau berapa orang itu, 1 atau 2 orang. Kemudian kelompok lain ada yang belanja informasi, mencari pengetahuan. Jadi dia melihat pekerjaan temannya, mencari penjelasan atau menanyakan hal yang belum diketahui tentang yang disampaikan pada pohon matematika tersebut. Jadi di sini saya melatih kolaborasi, inovasi, kreativitas, gotong royong, macam-macam penanaman karakternya seperti itu. Lanjut. Kemudian teori motivasi hubungan dan penghargaan serta restitusi.
Nah, Bapak Ibu, kita itu selama ini, coba Bapak baca dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan atau gini saja, ini tidak konkret ya kita selalu berusaha tidak terlambat atau datang tepat waktu. Motivasi Bapak Ibu kira-kira yang nomor 1, nomor 2 atau nomor 3? Coba, yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya tidak akan terlambat supaya tidak dimarahi Pak Rahmat, tidak dipanggil Pak Rahmat, tidak dihukum Pak Rahmat selalu kan kalau kita ya. Kemudian yang kedua, saya datang disiplin biar dipuji. Ini loh saya guru yang paling disiplin di SMP 1 Guru Lama. Nah gitu ya. Yang ketiga, saya disiplin, memang saya butuh disiplin. Kalau saya telat, waktu saya habis, materi tidak tersampaikan. Saya menjadi pekerjaan saya menjadi numpuk. Saya sendiri yang repot. Nah, kira-kira yang mana? Jujur aja Bapak Ibu nggak apa-apa. Yang nomor berapa Bu Elenia? Nomor 3 Bu, cantik sekali. Sempurna. Itu dia nggak apa-apa. Jadi kita memang butuh, ya Bapak Ibu yang betul itu yang nomor 3. Tetapi yang kita, kalau saya sih pertamanya 1. Nanti kalau sudah terbiasa 2, ya kan? Bagus milih loh. Ketiga baru menyadar. Ya memang selalu itu proses Bapak Ibu. Moro-moro 3 kayaknya kayak gimana gitu. Itu juga yang kedua sudah terlewati. Oh sudah terlewati. Ini terjadi pada murid kita Bapak Ibu. Kita memberikan aturan seperti apa pada kelas kita, anak-anak akan melakukan seperti yang kita inginkan. Tapi dia itu pasti, saya yakin kebanyakan ya, tapi semoga tidak. Itu kebanyakan biar aman, dimarahin, selesai dulu nggak marah. Ya, nilai saya aman kan gitu. Selama ini seperti itu. Mungkin menurut Brelia 1, 2 terlewatkan, nanti 3 akan tercapai. Semoga seperti itu. Semuanya butuh proses. Lanjut. Kemudian hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman, saya ingin tahu pendapat Bapak Ibu apa kalau restitusi nanti mungkin ini hal baru bagi Bapak Ibu ya, restitusi. Yang ini saja hukuman dan konsekuensi, perbedaannya apa? Kalau hukuman itu karena kita sudah melakukan kesalahan, Ya, baru kita dapat hukuman. Oke. Kalau kan konsekuensi itu adalah niatan kita untuk misalnya memperbaiki suatu kesalahan lagi. Berarti nanti kalau saya seperti ini, nanti pasti saya akan. Jadi dari diri juga ada gitu ya. Itu juga garis besarnya sama Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, yang perlu saya garis bawahi, hukuman itu sifatnya satu arah. Jadi kita membuat peraturan selaku guru. Peraturan saya ABCD. Kalau kamu melanggar, hukumannya ABCD juga, kan gitu. Jadi anak-anak seperti itu. Tetapi kebanyakan tidak tertulis, tidak tersepakati. Kalau itu tersepakati namanya konsekuensi. Tetapi kalau tidak tertulis, tidak tersepakati, itu namanya hukuman. Jadi satu arah, guru yang memberikan. Kalau tersepakati, artinya kan ada persetujuan dengan anak. Ayo enak hukumannya apa? Misalkan kamu terlambat, kamu tidak datang ke waktu, enaknya hukumannya apa? Konsekuensinya seperti apa? Disepakati. Nah, kalau hukuman itu tidak logis. Konsekuensi logis. Seperti ini Bapak Ibu. Ada anak makan di dalam kelas. Kita akan langsung mendadak. Kalau kamu berusaha 10 kali kamu makan permen di dalam kelas, atau kamu makan snack di dalam kelas, gitu kan? Itu pernah saya lakukan Bapak Ibu. Itu namanya hukuman. Tidak logis. Maksudnya apa? Selain sifatnya mendadak, hukumannya seharusnya dulu nih, kan gitu ya. Itu juga gak nyambung. Anak makan tapi usaha gak nyambung. Atau Bapak Ibu gini, gak kerjakan PR, anak-anak disuruh lari keliling lapangan 5 sampai 10. Nyambung gak anak kerjakan PR dan itu namanya gak logis. Tapi kalau konsekuensi itu logis. Kalau
saya tunggui di sini, kerjakan PR yang belum kamu kerjakan. Logis kan? Terselesaikan kan masalahnya, begitu. Itu namanya logis. Jadi kita harus mulai mempelajari mana yang namanya hukuman, mulai kita hilangkan, diganti kesepakatan supaya menjadi konsekuensi. Apalagi nanti kalau berubah lagi menjadi restitusi, ini yang paling oke, yang paling betul. Nah, kita berproses nanti ke sana Bapak Ibu belajar. Jadi mulai mengurangi hukuman, kita rubah ke konsekuensi. Nanti kalau sudah oke, berubah ke restitusi. Atau lebih baik langsung bicara ke restitusi ya bisa, terserah Bapak Ibu. Yang penting kita mau belajar berubah. Lanjut. Nah Bapak Ibu, ini ada contoh hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, Bapak Ibu jawab apakah ini hukuman atau konsekuensi. Gitu Bapak Ibu ya. Cirinya tadi, kalau konsekuensi logis, dua arah, sepakati, tidak mendadak sifatnya ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ceritanya ada anak terlambat ke sekolah, Bapak Ibu guru itu memberikan hukuman atau konsekuensinya itu dengan mencatat saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Itu 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba. Hukuman. Yang betul konsekuensi. Kenapa? Karena ini menyadarkan siswa untuk oh iya, saya dengan ini kecuali disuruh membersihkan WC gitu ya, itu hukuman. Jadi masih nyambung ini Bapak Ibu. Kalimatnya kan saya tidak akan terlambat lagi. Jadi kayak menghimpun keyakinan, membuat suatu janji pada dirinya sendiri kan gitu. Kemudian yang kedua, murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Bapak Ibu juga harus berpikir dampaknya logis terhadap itu. Hukuman, ini hukuman. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada waktu pelajaran PJUK. Konsekuensinya nyambung. Kalau saya matematika disuruh lari nggak nyambung, itu hukuman. Tapi kalau PJUK hukumannya lari oke, nggak nyambung. Mereka bukan belum pemanasan, latihan kecil aja silakan 10 kali. Kacanya wis main basket misalkan gitu ya. Ini baru sadarkan, masih nyambung. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah tadi sudah mulai paham nih, lanjut. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Maksudnya penghargaan itu bisa menghukum kita dengan apa saja, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Nah, maksudnya penghargaan itu hanya berlaku jangka pendek saja. Kalau kita misalkan Asasika mau mengadakan di bulan bahasa itu mau menyeleksi perwakilan untuk ikut lomba kabupaten, Bu Aslika mengiming-imingi hadiah. Nanti saya berikan novel yang terkini, yang baru bagi mereka yang bisa menciptakan dan membaca puisi paling bagus. Misalkan seperti itu. Itu pengaruhnya jangka pendek. Kalau penghargaan itu tidak ada lagi, mereka tidak akan berkreativitas lagi. Ya mungkin ada satu aja ya, nggak semua. Tapi kalau ada ini-ininya langsung berat semuanya ikut. Kan biasanya gitu. Kemudian yang kedua, tidak efektifnya yang seperti tadi. Penghargaan ada, motivasi terbangun. Penghargaan hilang, motivasi bisa hilang. Kan begitu. Penghargaan merusak hubungan. Maksudnya begini ya Bapak Ibu. Jadi kalau katakan sistem ranking, apa gini aja. Dalam pelajaran matematika, siapa yang bisa menjawab soal ini akan saya kasih hadiah pulpen, misalnya gitu yang pulpen. Nah, yang dapat katakan di kelas 8F selalu Jaki saja, kan gitu deh. Kan di kelas 8F kan itu yang kelihatan menonjolkan Jaki saja yang dapat, sampai numpuk pulpennya dari saya, misalkan seperti itu. Nah, yang namanya si B, tidak saya sebutkan namanya, ini memang dia lemah di matematika. Akhirnya dia akan merasa tidak kira oleh mungkin. Akhirnya dia tidak akan berusaha. Dia merasa harus akan. Itu bisa jadi dia akan tidak senang dengan Jaki, ya nggak? Gitu. Akhirnya itu namanya merusak hubungan. Persaingan itu ada. Jadi disitulah letaknya.
biasanya tugas-tugas proyek gitu ya. Ini yang saya misalkan matematika saja, di bangun ruang silakan membuat tugas bangun benda yang ada di sekitar Anda yang melibatkan bangun ruang. Misalkan gambar masjid, gambar rumah kan ada baloknya dan lingkarannya kan ada gitu. Anak-anak sesuai kreativitasnya masing-masing. Kalau anak-anak yang jujur, ada yang membuat celengan, tempat tisu kan begitu, yang sederhana-sederhana. Ada kala bagus sekali, tapi kita tidak tahu kan mereka kerjakan di rumah. Dan kita apresiasi kasih ini yang bagus sekali. Kita tidak tahu ternyata di baliknya yang mengerjakan orang tuanya, ya kan? Nah itu tidak tepat. Jadi itulah kelemahannya seperti itu, walaupun tidak selamanya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian menurunkan kualitas yaitu seperti tadi Bu Hasrika membuat visi meminta membuat visi tentang tema ini gitu ya, hanya berapa menit gitu ya. Mereka akan membuat seperti kriteria yang diajukan Bu Hasrika, tidak akan membangunnya bagaimana gitu, oh mintanya balikan seperti ini ya ini saja. Jadi kreativitasnya hanya sebatas yang diinginkan gurunya. Jadi gitu. Kemudian kualitas juga begitu, kreativitas sama. Kemudian penghargaan hukum. Nah biasanya Bapak Ibu, saya menemui di kelas saya 8B, ranking 1, 2, 3. Kelas 1 naik kelas 2, dia itu ranking 2 atau 3 gitu ya. Kemudian pada waktu semester 1 kemarin, dia tidak ikut 3 besar, kalau tidak salah seperti itu, seingat saya seperti itu. Nangis Bapak Ibu, anak yang kemarin ikut 3 besar sekarang nggak ikut. Dia merasa dihukum, bagaimana menyesal. Pokoknya dia nangis itu ya, Bapak Ibu kan bisa mengetahui perasaan dia. Jadi inilah mungkin merusak. Kadang memang ranking itu kadang perlu disebutkan, kadang tidak. Tapi anak-anak selalu minta masalahnya ya. Jadi makanya kita sebutkan. Tapi kalau disebutkan jadinya yang menurun itu jadi seperti itu. Tetapi anak-anak yang rankingnya sudah 25, 26 nyaman, dia biasa kan gitu. Tapi yang kurang dari 3 ke 4 misalkan begitu, dia merasa terhukum, dia menyesal. Itu letaknya. Kenapa seperti itu? Karena motivasi dari dalam intrinsiknya belum muncul. Kalau dari penghargaan itu, jadi motivasinya dari penghargaan bukan dari dirinya sendiri. Lanjut. Kemudian restitusi. Nah ini restitusi itu intinya begini Bapak Ibu, tidak saya bacakan, bisa dibaca sendiri. Restitusi itu adalah kita bagaimana menangani murid dengan sharing. Kita cari kenapa anak ini berbuat A, kenapa anak ini berbuat B. Ya, kita selidiki, tidak langsung menyalahkan jadi kamu gini. Kenapa kamu datang terlambat? Oh karena waktu itu tiba-tiba ibunya sakit. Kamu kita ditinggal, bisa jadi kan? Akhirnya dia datang sekolah terlambat. Jadi kita mencari penyebabnya apa. Kemudian kita sadarkan keyakinan yang kita sepakati selama ini, kalau istilahnya sekarang kita yang masih berlaku peraturannya seperti apa yang ada di sekolah. Apa itu benar, apa itu salah sesuai dengan peraturan kan begitu. Nah, terus kita sharing bagaimana sih solusinya. Jadi yang membuat solusi bukan kita, anak-anak. Kalau kamu seperti itu untuk memperbaiki apa yang mau melakukan. Jadi itu intinya dari diskusi. Lanjut. Nah, ciri-cirinya seperti ini Bapak Ibu, ya. Ada banyak sekali, memperbaiki hubungan, tidak dipaksakan, ya. Menuntun, memperhatikan kebutuhan dasar, ya. Nanti ada kebutuhan dasar. Kemudian restitusi sudah saya katakan ini cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan hukuman, bukan tindakan. Menguatkan, ya, bukan menyalahkan, bukan melemahkan. Fokus pada solusi dan solusinya kita cari bersama. Terus mengembalikan murid pada kelompoknya. Anak-anak yang sudah bersalah itu biasanya tersisihkan kan. Tapi dengan restitusi ini diharapkan anak-anak bisa membaur lagi dengan kelompoknya. Ini contoh waktu itu saya memberikan motivasi dari kelas 8C karena mengganggu anak-anak dalam pembelajaran. Tidak saya video waktu itu Bapak Ibu, berarti hanya saya foto saja. Caranya ya seperti itu tadi, saya mencoba menetapkan restitusi kepada dua siswa ini. Kemudian lanjut keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu paling gampang untuk PMR bukti nyata budaya di PMR di sini positif bisa menerapkan ini dalam kelas masing-masing untuk diunggah.
Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Tidak saya baca semua. Keyakinan itu adalah suatu curah pendapat siswa yang kita sepakati dalam suatu, kalau istilahnya sekarang peraturan. Kita ganti istilah peraturan menjadi keyakinan atau kesepakatan. Nah, kalau bentuknya seperti ini, karena ini sharing dari siswa dan guru, maka insya Allah akan berjalan dengan baik. Karena mereka sadar bahwa kesepakatan dibuat bersama harus merupakan tanggung jawab bersama dan dilaksanakan bersama. Lanjut. Nah, nilai kebajikan universal itu apa saja? Ini yang ada, Bapak Ibu. Ini yang sangat universal: keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, dan kesehatan. Ini ya karakter-karakter dulu, kalau kita kan tak tahunya karakter ini. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas, ini caranya Bapak Ibu. Langsung saja Bu ke prakteknya, langsung ada lanjut. Nah, ada prosedur, kemudian langsung ke praktek. Nah, ini Bapak Ibu, langkah-langkahnya yang saya tadi lewati, ini langkah-langkahnya akan saya jelaskan di gambar. Untuk membentuk kesepakatan atau keyakinan kelas, Bapak Ibu pertama mengarahkan siswa untuk curah pendapat. Ini dilakukan di awal pembelajaran, di awal semester 1, di awal semester 2, atau awal tahun lah minimal nih Bapak Ibu. Begitu ini saya laksanakan di awal semester 2 kemarin. Nah, jadi curah pendapat. Jadi saya menjelaskan pada anak apa yang ingin kamu inginkan dalam pembelajaran matematika kelas bersama guru. Ingin kelas seperti apa? Curah pendapat. Misalkan Bu tidak boleh ramai, anak-anak itu kalau guru menerangkan, anak-anak itu celometan. Jadi di situ ada kata-kata tidak boleh celometan saat guru menerangkan. Dan kata-kata seperti itu nanti dari anak-anak. Ya, harus datang tepat waktu, gitu, macam-macam. Jadi kemudian saya tidak hanya menyuruh anak-anak untuk membentuk kesepakatan, tetapi juga kecemasan. Nah, apa yang dicemaskan, apa yang dikhawatirkan dalam pembelajaran matematika? PR-nya takut banyak sekali Bu, aku tidak bisa mengerjakan soal Bu, takut disuruh mendadak, suruh maju ke depan, aku tidak bisa. Macam-macam kerja itu saya tahu bahwa anak-anak itu ternyata ini yang dicemaskan dan yang diinginkan yang seperti ini. Iya, iya. Lanjut. Nah, setelah ini saya membagikan sticky note untuk anak-anak menuliskan curah pendapat. 2 kertas ya Bapak Ibu, 1 kecemasan, 1 kesepakatan. Kemudian yang berikutnya Bu. Nah ini kalau sudah saya suruh mendengarkan yang sudah saya sediakan. Yang sebelah sini kecemasan, yang di sana kesepakatan. Lanjut. Nah ini anak-anak sudah menulis dan sudah menempelkan. Ya, jadi yang sebelah kiri kesepakatan, yang sebelah kanan kecemasan. Ini mereka sudah beberapa anak sudah mulai menempelkan. Lanjut Bu, nanti bisa dipraktekkan di kelas masing-masing, dokumentasi, kemudian bisa udah aksi nyata. Nah setelah ditempel semua, kita sebagai guru didiskusikan, disaringkan apa sih keinginan siswa. Nggak kelihatan busur, hanya kelihatan kotak-kotak kuning. Ya, jadi di situ anak-anak ingin kecemasan ya kita di PR tidak banyak, macam-macam gitu. Kalau kesepakatan datang tepat waktu, tidak boleh makan di dalam kelas. Kata-katanya mereka masih menggunakan tidak dan jangan. Terus jangan rame, jangan celometan, begitu. Kemudian harus memperhatikan temannya presentasi, ada kata-kata begitu. Terus macam-macam Bu. Nanti bisa dilihat nanti di kelas 8F. Nah, di sini saya terutama di kecemasan, saya memberikan solusi arahan biar mereka sudah mengurangi kecemasannya. Nah, setelah itu saya lanjut Bu, meminta anak-anak untuk mengelompokkan. Kan tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh makan permen. Itu kan satu ide. Itu saya suruh kelompokkan satu baris. Jadi namanya kesepakatan atau keyakinan kelas itu nggak boleh terlalu banyak.
tidak mengingat apa ya kesepakatannya, tidak terlalu banyak. Kemudian ini sudah mengelompokkan yang laki-laki kecemasan, yang perempuan itu. Nah, yang ini, nah untuk membuat kesepakatan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata jangan, tidak boleh namanya kesepakatan. Jadi tidak boleh datang terlambat, diganti datang tepat waktu. Tidak boleh keluyuran, karena untuk pembelajaran diganti menjaga ketertiban. Tidak boleh membuang sampah makanan sembarangan, diganti menjaga kebersihan. Itu karena sudah dikelompokkan, jadi saya suruh betulkan yang bagian atas saja. Yang bagian bawah sudah mengikuti, kan sudah dikelompokkan satu ide. Lanjut. Nah, kalau sudah ditempelkan, kan sudah dikelompokkan, sudah dibetulkan kalimatnya, ditempelkan di dalam kelas masing-masing, bisa diakses oleh semua warga kelas, baik guru dan siswa, untuk mengingat sebagai pengingat kesepakatan apa yang harus dipatuhi dalam kelas tersebut. Begitu Bapak Ibu. Nanti bisa dipraktekkan di kelas masing-masing sebagai dokumentasi aksi nyata disiplin positif. Lanjut. Kemudian, ini sudah selesai semua. Kesepakatan 8F, kecemasan 8F yang sudah difoto di dalam dinding semua ini saya sejen. Sudah Bu, lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa Bapak Ibu? Ada ini, ada 5. Saya langsung ke contoh. Amin adalah siswa kelas 8 A, misalnya begitu ya. Mengambil makanannya Ria, misalnya begitu. Amin mengambil, anak-anak itu kan bontot ya Bapak Ibu ya. Makanannya Ria dimakan oleh Amin. Nah, Amin ini sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan dasar dia. Nah, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita harus menyelidiki kenapa Amin itu mengambil makanan Ria. Bisa jadi Amin tidak bontot. Amin tidak diberi uang saku, sedangkan dia lapar, dia butuh makan. Nanti Amin sedang memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian Amin sedang memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau Amin mengambil makanannya Ria, otomatis wali kelas atau guru tatipnya memanggil Amin kan, memperhatikan Amin kan, ya kan? Anak-anak yang melakukan seperti ini selalu seolah-olah mencari perhatian kita. Nah, itu artinya si Amin ini lagi ingin diperhatikan. Jadi kebutuhan kasih sayangnya ini diterima. Ini loh ada di 8A yang namanya Amin. Bayangkan kalau Amin tidak melakukan apa-apa, Amin nggak pinter, ya nggak pinter. Nggak, kita kan biasanya kurang hafal dengan anak-anak yang itu ya, yang terlalu lemah, terlalu pinter, terlalu nakal, terlalu pandai itu biasanya kita hafal. Tapi yang sudah saja kita kurang hafal. Nah, mungkin Amin ini sedang mencari perhatian itu, memenuhi kebutuhan. Saya tak berbuat ini biar bisa tidak kenal saya, bahkan Amin sedang. Nah, bisa saja seperti itu saya. Itu ya. Jadi sedang memenuhi kebutuhan kasih sayang. Terus kebebasan. Sedang saya sama ibu selalu dibontoti sama telur ceplok. Bosen. Sedangkan punya Ria, ya ada capcaynya, ada ayam gepreknya, ada kerupuk kurangnya, misal gitu. Aku bosen malah telur ceplok sesuai ngendok ya, gitu kan. Akhirnya dia ambil punya Ria. Menghilangkan rasa kebosanan. Itu berarti dia sedang memenuhi kebebasan, kebutuhan untuk bebas. Kemudian kesenangan. Kalau Amin mengambil makanan Ria, bagaimana perasaan dia? Marah, cemberut, bisa-bisa nangis Rianya, ya kan? Nah, Amin senang melihat Ria nangis. Aku iso gaya nangis senang. Kan ada anak seperti itu ya. Iso mudo-mudoin kancane seneng dia merasa senang, dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya, fun ya. Nah, tapi tidak hal yang aneh, nyeleneh gitu ya. Kemudian penguasaan atau power.
dia bisa mengambil makanan dia, akhirnya setiap makanan dia diambil, diminta, dia takut, selalu memberikan kan? Jadi dia menguasai dia, jadi dia punya power untuk menguasai dia, sudah memenuhi penguasaan. Itu gitu Bapak Ibu, langsung ke contoh tadi enak, langsung. Dunia berkualitas, dunia berkualitas itu di alam bawah sadar kita itu kita punya role model. Jadi sepanjang ada album di dalam diri kita. Oh, pendidikan saya menyentuh si A. Misalkan kayak saya itu punya role model dalam bidang prestasi dan pendidikan itu budaya. Memang, jadi saya role modelnya sama. Cenderung saya menyontoh dia, kan gitu. Bapak Ibu mungkin juga seperti itu. Kalau tentang cara mendidik siswa, ya misalkan cara mendidik siswa, Pak Enang, misalkan saya jadi role model saya Pak Enang. Pak Enang itu sama sekali nggak pernah marah sama anak-anak, tetapi anak-anak enjoy dengan Pak Enang. Jadi role model saya. Jadi dalam pikiran saya itu, oh lala pendidik anak itu Pak Enang, prestasi budaya, kedisiplinannya misalkan siapa gitu. Kita punya album kan di sini. Itu namanya dunia berkualitas. Tidak hanya orang, tapi juga benda. Oh misalkan role model saya Mekah, boleh Bapak Ibu. Di Mekah itu berarti tempatnya orang yang begini, begitu, orang sukses, kan gitu ya, dalam hal agama, gitu. Boleh. Jadi benda atau seseorang apa saja yang menjadi di dalam pikiran kita sebagai role model. Lanjut. 5 posisi kontrol. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ini di aksi nyata juga boleh Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol itu ada 5 menurut Dr. William Glasser. Ya, kemudian dikembangkan oleh Ghosh, ya, Diane Ghosh. Ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Langsung tuh lanjut penghukum. Nah ini penghukum itu cenderung kalimat yang sering dilontarkan begini Bapak Ibu ya. Patuhi aturan saya atau awasan kalau melanggar kan gitu ya. Kemudian kamu selalu saja, pasti kamu saja kan gitu. Isi kita mana hari ini kan gitu. Dan terus diberi hukuman fisik itu penghukum. Nah, jadi ini akan memberikan seperti itu rasa sakit hati, dendam pada anak. Motivasinya malah nggak akan terbangun, malah akan menurun. Makanya kontrol seperti ini tidak boleh Bapak Ibu. Jadi harus kita hati hukum. Lanjut tuh. Kemudian membuat merasa bersalah. Kadang ada guru yang bahasanya kalem. Kalau saya mungkin dulu menghukum ya, terus sit up, gitu ya. Kalau beberapa orang yang kalem itu begini dudukkan, dijak duduk bersama. Kamu tahu nggak? Kamu dengan seperti ini membuat saya itu sangat kecewa. Kamu nggak kasihan sama saya? Atau ke orang tuanya, kamu berbuat seperti ini, coba pikirkan. Orang tua kamu akan berpikir seperti apa dengan kamu? Sedih nggak? Itu kan memunculkan perasaan pada siswa untuk, oh ya aku salah. Sebenarnya akibat dari komposisi sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ini lebih berdampak daripada penghukum. Kalau penghukum kan hanya fisik Bapak Ibu, tapi kalau ini mental. Mental ini akan lebih down, dia akan merasa menjadi orang yang gagal, yang sangat lemah, sehingga motivasinya mati. Itu dalam posisi membuat rasa bersalah. Jadi kalimatnya lebih halus. Kalau penghukum tadi kan keras gitu ya, sama melotot-melotot itu biasanya orang penghukum itu ya. Biasanya guru-guru taktik ini yang seperti ini. Makanya kemarin saya bilang guru taktik harus juga dia tahu kan gitu ya. Lanjut. Kemudian teman. Nah ini lebih bagus daripada yang 2. Kita sharing bersama, duduk bersama, terus cenderung banyak membantu. Kalau di sini mungkin bisa Ida yang saya perhatikan memposisikan diri sebagai teman ke anak buahnya, ke anak didik muridnya. Bagus Bu Saida, tetapi Bu Saida juga harus memperhatikan dampak negatifnya. Karena dengan posisi teman ini anak-anak akan tergantung pada kita. Jadi kalau kita tidak memperhatikan, dia akan lalai seperti yang tadi, ya, seperti perhatikan akan lalai. Dan kemudian cenderung dia agak istilah bahasanya lama, kurang apa namanya? Karena misalkan begini Bu Saida, misalkan jenengan ke restu, tapi restu
itu yang maksud saya kurang sopan gitu ya. Itu dampak negatifnya seperti apa? Kita boleh berperilaku kotor sebagai teman, tetapi kita harus punya batasan. Begitu, oke? Lanjut. Kemudian pemantau. Nah, kalau posisi pemantau itu anak-anak itu cenderung diingatkan, disadarkan dengan peraturan atau kesepakatan keyakinan yang sudah ada di sekolah kita. Jadi bagaimana keyakinan kita, bagaimana peraturan kita, terus konsekuensinya seperti apa? Itu namanya pemantau. Jadi kita bermain mencatat. Aktivis itu sebenarnya pemantau. Jadi kamu melakukan ini berarti konsekuensinya itu catat. Ada buku tate gitu ya. Itu berarti kita sudah melaksanakan posisi pemantau. Nah ini harus kita ubah menjadi posisi yang berikutnya. Ayo dulu. Manager ini kita menggunakan restitusi. Jadi kita menyelidiki apa sebab akibat. Jadi saya jam 7.4 harus datang, kan begitu. Terus saya menanyakan lagi, bagaimana solusinya? Dia bilang bahwa saya nggak akan main game. Dia itu terlambat karena malamnya main game, chatan sama temannya, tidurnya malam, akhirnya nggak ngantuk. Terus bukunya tidak disiapkan, akhirnya bukunya tertinggal. Dia terlambat, bangunnya sudah terlambat, bingung balik buku, akhirnya malah lebih terlambat gitu loh. Jadi dia mensolusikan dirinya sendiri. Ternyata saya akan pasang alarm dulu, saya akan mengulangi main HP-nya. Kemudian saya akan menyiapkan buku itu pada siang hari atau malam hari, bukan pada pagi hari. Sudah Bu, lanjut. Nah, ini menstabilkan identitas. Nih, kalimatnya yang sering ya, Bapak Ibu ya. Yang sering di merah-merah. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini sangat cantik sekali ya, Bapak Ibu. Kita harus berusaha secantik ini. Sulit tapi kita belajar. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kalau misalkan ada anak diambil makanannya, dia marah gitu. Terus kemudian misalkan sampai jotos gitu ya, main fisik, dia berhak marah memang. Nah, kita yakinkan supaya dia termotivasi. Oh ya, aku tidak sepenuhnya salah gitu loh. Saya bisa membela diri. Jadi kalimat-kalimatnya banyak seperti ini Bapak Ibu. Lanjut Bu. Kemudian validasi tindakan. Kalimat-kalimat yang sering kita gunakan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukannya lebih dulu. Orang sekedar menjotos sampai opo pun bisa kan gitu ya. Gitu. Kan bisa lebih parah tindakan yang salah dilakukan, tetapi tidak dilakukan. Nah, dikuatkan dengan itu. Jadi kita tidak sekedar menyalahkan saja. Kemudian lanjut yang terakhir adalah validasi tindakan. Di sini kita mencari penyelesaian bersama. Jadi apa yang tindakan yang dilakukan oleh siswa itu pasti punya tujuan. Entah itu membela diri, entah itu memang anaknya iseng untuk mencapai kesenangan, kan macam-macam. Nah, kalimat yang sering kita gunakan ini patut bangga pada diri sendiri, macam-macam. Jadi kita mencari solusi-solusi yang memang benar dilakukan oleh siswa supaya dia bisa melakukan dari motivasi dirinya sendiri. Intrinsipnya muncul Bapak Ibu. Jadi dengan 3 tahapan tadi kita berharap bahwa anak-anak itu bisa termotivasi dengan sadar. Jadi tanpa kontrol kita yang ketat, anak-anak sudah dengan sadar melakukan disiplin atau budaya positif itu sendiri. Sudah, nah, saya rasa sudah cukup dari saya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup ya? Nah, nanti untuk praktek aksi nyatanya bisa kita sharing bersama, kolaborasi bersama. Oke, kita berubah dari paradigma lama ke paradigma baru perlahan-lahan agar pencapaian pendidikan kita tercapai, anak bisa menuntun sesuai dengan kodrat mereka. Begitu ya Bapak Ibu. Kita itu harus berpihak pada siswa, bukan berarti berani. Itu ya. Kita harus mengutamakan kepentingan siswa. Begitu. Tujuan utama pendidikan itu ya, menuntun, mengarahkan dan berpihak pada siswa supaya siswa menjadi siswa yang merdeka, bisa mengontrol dirinya sendiri. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
koordinasi modul disiplin positif yang disampaikan oleh Ibu Khotimah. Semoga kedepannya kita semua bisa menjadi guru yang senantiasa belajar untuk menerapkan hal-hal baik pada siswa, bukan hanya menghakimi, apalagi hukum, tapi juga menerapkan pada diri kita sendiri. Selaku pembawa acara dalam materi, saya mohon maaf jika ada sikap dan perkataan kami yang mungkin dirasa kurang berkenan. Sampai bertemu di kesempatan baik lainnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasika. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Bulu Lawang dan rekan kerja dari Ibu Gusnul Khotimah. Terkait pemaparan beliau mengenai diseminasi budaya positif yang utamanya berfokus pada keyakinan kelas, hal tersebut merupakan topik yang baru dan sangat menarik dalam dunia pendidikan. Beliau menjelaskan secara terperinci dan mudah dipahami, serta memberikan contoh-contoh konsekuensi yang bisa diterapkan oleh guru ketika melakukan pembelajaran di kelas. Selama ini kita dibayani oleh kenakalan siswa dan dibayar dengan hukuman. Namun seringkali hukuman tersebut tidak membuat siswa menyadari kesalahan. Mungkin hal tersebut dahulu efektif, namun di era gempuran teknologi terbaharui, maka seorang guru juga perlu untuk memperbaharui semua kebijakan dalam pendidikan. Praktek yang sangat baik dilakukan oleh Bu Gusnul ketika melakukan keyakinan kelas. Beliau berusaha memahamkan kepada siswa bahwa setiap perbuatan ada konsekuensi dan pertanggungjawaban yang harus dijalankan, sehingga siswa tidak merasa diadili dan bisa diarahkan untuk melakukan perbuatan yang positif. Sebagai seorang guru, saya banyak belajar mengenai budaya positif, bahwa selama ini kebijakan dan pola didik yang saya terapkan justru tidak mengedukasi siswa, namun membuat mereka ketakutan dan tidak menyadari kesalahannya. Saya akan terus belajar dan mengikuti perkembangan pola didik sehingga bisa menciptakan generasi yang siap untuk menjadi pribadi dengan karakter luar biasa. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.